Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Miranda Dwianti Putri dari Prodi Akuntansi dengan NIM 2022-011123. Baik, di sini saya akan menjelaskan apa itu regresi linear berganda. Regresi linear berganda merupakan teknik statistik yang digunakan untuk mempelajari hubungan antara satu variabel dependen dan dua atau lebih variabel independen. Dalam penelitian akuntansi, regresi linear berganda sering digunakan untuk menganalisis pengaruh beberapa faktor independen terhadap satu variabel dependen, seperti laba perusahaan dalam periode waktu tertentu. Regresi linear berganda melibatkan pengamatan data dari beberapa perusahaan atau sampel dan menguji seberapa besar pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen. Oke, selanjutnya di sini saya akan menganalisis data primer menggunakan aplikasi SPSS. Pertama-tama dilakukannya uji instrumen. Uji instrumen ini penting dilakukan untuk penelitian yang bersumber datanya berasal dari kuesioner. Untuk langkah pertama, kita buka program SPSS, kemudian klik variable view. Lalu kita buat butir pernyataan kuesioner yang akan diuji. Lalu pastikan measure dalam posisi scale dan desimal dalam posisi 0. Jika sudah, klik data view untuk memasukkan data pernyataan yang sudah dipersiapkan dengan mengcopy paste. Lalu setelah itu kita lakukan uji validitas dan uji reliabilitas. Pertama-tama kita klik Analyze, kemudian klik Scale, lalu klik Reliability Analysis. Pada kotak dialog Reliability Analysis, blok variabel LA kemudian masukkan ke dalam kotak Items. Pada kolom Descriptive for, centang cal if item deleted. Lalu pada kolom Inter-Item, centang Correlation, kemudian klik Continue, lalu klik OK. Nah, terdapat output. Untuk validitas, nilai validitas dilihat pada nilai correction item total correlation. Dianggap valid apabila nilai correction item total correction atau disebut juga dengan R hitung lebih besar daripada R tabel pada baris ke-98 yaitu sebesar 0,197. Nah, di sini menunjukkan bahwa nilai R hitung tidak ada yang di bawah dari nilai R tabel, maka dinyatakan valid. Lalu untuk nilai reliabilitas, pada tabel nilai Converge alpha dihasilkan output sebesar 0,648 yang lebih besar dari 0,197. Dapat disimpulkan, kuesioner yang digunakan dalam penelitian ini secara keseluruhan bersifat reliable. Lalu kita lakukan hal yang sama pada semua variabel-variabelnya. Selanjutnya kita melakukan analisis statistik deskriptif. Nah, hal ini kita lakukan hal yang sama seperti langkah awal uji instrumen dengan memasukkan variabel-variabelnya.
Jika sudah, klik Analyze, kemudian klik Descriptive Statistic, lalu klik Descriptives. Masukkan semua variabel ke dalam kotak variabel S, kemudian klik Option. Centang mean, standard deviation, minimum, maksimum, kurtosis, skewness, dan variable list. Maka akan muncul hasil outputnya. Selanjutnya, kita lakukan uji asumsi klasik. Uji asumsi klasik adalah syarat-syarat yang harus dipenuhi pada model regresi linear agar model tersebut menjadi valid. Pada uji asumsi klasik, kita menggunakan uji normalitas pada uji grafik. Langkah pertamanya, kita klik Analyze, kemudian klik Regression, lalu klik Linear. Kemudian isi kotak dependent dengan variabel LA, dan kotak independent dengan variabel CI, FSC, BSC, dan JIT. Jika sudah, klik tombol Plot. Kemudian, isi kotak Y dengan Spreadsheet dan isi kotak X dengan Zprel. Pada menu Standardized Residual Plot, centang histogram dan Normality Probability Plot. Lalu kemudian klik Continue dan OK. Maka akan menghasilkan output grafik histogram dan p-plot. Untuk grafik histogram, dapat disimpulkan bahwa data berdistribusi normal, karena grafik histogram memberikan pola distribusi yang melenceng ke kanan atau membentuk pola seperti lonceng. Dan untuk grafik p-plot, dapat disimpulkan bahwa data berdistribusi normal juga, karena titik-titik yang ada pada grafik p-plot mengikuti dan mendekati garis diagonalnya. Oke, selanjutnya di sini kita masuk ke uji heteroskedastisitas. Uji ini dilakukan untuk melihat adakah ketidaksamaan varian dari residual untuk semua pengamatan pada model regresi linear. Uji ini dapat dilakukan dengan cara uji Gleitzer, uji Park, uji Spearman, dan grafik scatterplot. Namun di sini kita akan melakukan uji Gleitzer dan uji scatterplot saja. Oke, untuk uji Gleitzer, langkahnya di sini kita klik Analyze, kemudian kita klik Regression, dan klik Linear. Pada kolom Dependent dan Independent tetap sama, lalu kita klik Save. Nah, pada kolom Residuals, centang Unstandardized, kemudian klik Continue, lalu OK. Di sini kita abaikan saja outputnya. Lalu kita lihat data view terdapat variabel baru, yaitu res_1. Lalu kita klik transform, kemudian klik compute variable. Nah, pada kolom target variable, di sini kita ketik res2. Lalu pada kolom numeric expression, di sini kita ketik apps_res, kurung buka, res_1. Kurung tutup. Kemudian klik OK. Lalu kita abaikan saja outputnya lagi. Dan kita lihat terdapat variabel baru, yaitu bernama res_2. Lalu di sini kita klik lagi Analyze. Kemudian Regression, lalu klik Linear. Nah, dalam kotak dependent di sini kita keluarkan variabel LA, lalu kita ganti dengan res2. Jika sudah, klik OK. Nah, dapat kita lihat di sini pada output coefficients. Di nilai signifikannya, semuanya itu di atas 0,05. Maka dapat disimpulkan semua variabel independen tidak mengalami heteroskedastisitas. Selanjutnya, kita lakukan uji grafik scatterplot. Untuk langkahnya, kita klik Analyze, kemudian Regression, lalu klik Linear. Nah, di sini kita keluarkan res2 pada kotak dependent, lalu kita isi dengan variabel LA. Jika sudah, kita klik Plots. Nah, pada plot ini kita hilangkan centang pada histogram dan normal probability plot. Lalu klik Continue dan OK. Nah, di sini keluar hasil output scatterplot.
Dapat kita lihat di sini titik-titiknya menyebar secara acak dan tidak membentuk sebuah pola tertentu. Titik-titiknya juga menyebar baik di atas maupun di bawah angka 0. Maka kita simpulkan, model regresi tidak mengalami heteroskedastisitas, sehingga model regresi dinyatakan valid. Selanjutnya kita masuk ke uji multikolinearitas. Uji ini menunjukkan adanya korelasi atau hubungan kuat antara dua variabel bebas atau lebih dalam sebuah model regresi berganda. Untuk langkahnya, kita klik Analyze, kemudian kita klik Regression dan Linear. Lalu di sini kita klik Statistik, dan pada jendela dialog Linear Regression Statistik, kemudian kita centang Descriptives dan Collinearity Diagnosis. Jika sudah, klik Continue dan OK. Oke, di sini dapat kita lihat yang pertama pada output correlations. Tidak ada nilai korelasi yang lebih besar dari 0,8. Maka, dapat kita simpulkan bahwa tidak terjadi multikolinearitas antara variabel independen yang akan diteliti. Lalu pada output kedua, yaitu pada tabel coefficients, di sini menunjukkan nilai VIV kurang dari 10 dan nilai toleransinya itu lebih besar dari 0,01. Maka dapat kita simpulkan bahwa tidak terjadi multikolinearitas juga. Oke, selanjutnya kita masuk ke uji hipotesis. Uji ini diperkirakan secara logis antara dua variabel atau lebih yang ditunjukkan dalam bentuk pernyataan yang dapat diuji. Uji ini terdiri dari uji F, uji T, dan koefisien determinasi. Untuk langkahnya, kita klik Analyze, kemudian klik Regression, lalu klik Linear, dan klik OK. Nah, yang pertama untuk uji F, di sini kita bisa lihat pada output ANOVA. Di sini menunjukkan bahwa nilai F statistik sebesar 12,141. Sementara pada F tabel itu baris ke-95 sebesar 2,467. Jadi di sini F statistik lebih besar dari F tabel. Dan pada nilai signifikan yaitu sebesar 0,00, di sini lebih besar dari 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa variabel-variabel independen dalam penelitian berpengaruh terhadap LA. Selanjutnya untuk uji T, kita bisa lihat pada output coefficient. Di sini kita menilai dari variabel-variabel yang ada di sini dengan nilai T statistik dan nilai signifikan. Jika nilai T statistik lebih besar dari T tabel pada baris ke-95 yaitu sebesar 1,985 serta nilai signifikannya yang lebih besar dari 0,05, maka dinyatakan memiliki pengaruh terhadap variabel LA. Dari sini dapat kita lihat bahwa variabel CI, VSC, dan BSC memiliki nilai T statistik lebih besar dari T tabel dan nilai signifikan yang lebih kecil dari 0,05. Maka variabel-variabel tersebut memiliki pengaruh terhadap variabel LA. Sedangkan untuk variabel CIT, di sini tidak memiliki pengaruh terhadap variabel LA karena nilai statistiknya sebesar 0,912 yang artinya lebih kecil dari T tabel dan nilai signifikannya sebesar 0,364 yang artinya lebih besar dari 0,05. Selanjutnya untuk mencari output koefisien determinasi, di sini kita bisa lihat pada output model summary. Dari sini menunjukkan bahwa nilai A sub R² sebesar 0,310. Yang artinya bahwa variasi perubahan naik turunnya LA terhadap CI, VSC, BSC, dan JIT itu sebesar 31%. Nah, sisanya kan terdapat 69%. Untuk sisanya itu didapat dari variabel-variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini. Oke, itu tadi bagaimana kita menganalisis data primer menggunakan program statistik SPSS. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.